Gimana Pak perasaannya dapat sembako? Alhamdulillah ya. Gojek kan nggak dapat THR ya. Ini alhamdulillah dapat THR dari Pak Presiden. Selama menjadi wali kota, Mas Gibran itu mungkin udah hampir 5 kali minta maaf. Artinya apa kalau udah terlalu banyak minta maaf? Ya perlu bercermin. Jangan harap bisa dilantik bulan Oktober 2024. Tidak akan kita terima pemimpin model begitu. Najis. Sifat-sifat Fir'aun itu ada dalam dirinya, yaitu memecah belah dan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. Yo, Santuy People. Lagi again bersama Nyonyo dan Mamang, dua topi mangkok. In here, always in here. here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, Yes. masih ada basian nih soal perpilpresan duniawi. Di saat Pak Jokowi dan Mas Gibran bagi-bagi sembako untuk warga sekitar di tempat daerah tinggal mereka, di saat itulah netizen-netizen yang komen panas ya. Padahal udah dijelasin, nanti kita jelaskan juga ya, kita lihat videonya. Terus juga masih ada sisaan-sisaan orasi tentang penolakan pilpres ini gitu ya. Gak cuma sekedar di MK, ternyata ada lanjutannya. Wah. Kita meluncur dulu. Just. Iya, diposting sama Kompas TV _ Jember. Jokowi bagi-bagi sembako di depan Istana Bogor. Ojol dan tukang beca ikut antri. Oke, ceki-ceki. Play. Dapat sembako THR kali ya. Alhamdulillah. Lagi apa? Gojek apa gitu? Iya lagi ngejek, lagi lewat. Terus rame-rame kan. Nanya sama pas pampres kan. Pak ada apa bagi sembako? Masih bisa Pak? Masih. Langsung masuk saya. Gimana Pak perasaannya dapat sembako? Alhamdulillah ya. Gojek kan nggak dapat THR ya. Ini alhamdulillah dapat THR dari Pak Presiden. Buat apa rencananya Pak? Ya buat keluarga di rumah ya. Iya. Ada yang mau disampaikan buat Pak Jokowi Pak? Ya terima kasih buat Pak Jokowi untuk THR-nya. Semoga sehat selalu ya. Amin. Bisa kita lihat ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, pokoknya warga sekitar. Di satu sisi yang ini mendoakan Bapak Jokowi sehat-sehat, di satu sisi Ada juga yang mencela. Tapi Nyo, menariknya ini kan banyak pertanyaan loh, kenapa di situ doang gitu kita nggak dapat. Jadi kalau apa ya, mengaca kepada tahun kemarin, memang setiap tahun suka bagi-bagi sembako. Nah yang tahun kemarin pun VT-nya itu dijadikan bukti untuk aduan ke MK itu. buat tahun ini. Iya, yang kemarin buat yang pilkada tahun ini. Padahal itu kan emang bagi-bagi. Terus dijelasin juga sama Ibu Sri Mulyani. Ini bagi-bagi ini ya untuk yang kes ini ya tidak pakai anggaran negara, katanya pakai operasional Pak Jokowi yang memang hak dia gitu, dipotong, termasuk persentase gaji segala macamnya dipotong tuh memang buat sekitarnya doang. Ini jadi bukan resmi semuanya satu Indonesia, enggak, buat bagi-bagi warga sekitar, ibaratnya pakai gaji pribadi lah bahasa sederhananya. Iya pribadi lah ya. Gitu. Dan ditiru juga sama Mas Gibran. Habis ini kita play VT-nya ya. Tapi sebelum ke VT-nya nih ada juga tetap masih ada yang panas ya. Ada Riweligi. Padahal ini tahun kemarin 2023 pas lebaran katanya. Terus dijelasin lagi itu kemarin 6 April bos ya. Astaga. Jadi banyak yang panas justru. Padahal kita memberikan untuk warga sekitar area tempat dia tinggalnya aja kayak ngasih-ngasih biasa gitu. Kalau memang gak mau kalah ya udah bagi-bagi juga bagi-bagi gitu kan. juga gitu. Tolonglah. Ini kita kasih nextnya. Nyo. Yes. Ini menariknya di video Gibran bagi-bagi THR atau sembako buat warga Solo, itu komen-komennya banyak banget yang klarifikasi, kami nggak butuh segala macam, kami nggak butuh sembako gitu. Padahal mereka bukan warga Solo. Menarik nih. Diposting sama L_L ya. Mas Gibran bagi-bagi THR pendukung 01 dan 03 apakah ada di situ untuk antri bagian katanya tuh kan, dipertanyakan kan. Ini lagi kurang kerjaan captionnya nih yang nulis ceki-ceki wow. Play. Beli Sigramut bersama Keraton Jakarta di Sigramut. Jawab Pak Roman, Roman sekali lengkap ini. Baik, Bapak dan Ibu, acara akan segera kita mulai bersama. Mohon para tamu undangan menempatkan diri.
Bisa kita lihat sambil kita cepetin ya. Banyak banget. Pokoknya kalau nggak salah tuh 10.000 totalnya tuh ya, disiapkan tuh untuk 10.000 paket sembako. Nah, cuman di video ini mama langsung ke komen-komen ya. Aku jadi bingung ya, kenapa yang komen malah sibuk klarifikasi kayak gini contohnya nih Aldi. Alhamdulillah pendukung 01 orang berada jadi nggak butuh katanya. Ya kan memang bukan buat Anda, ini buat warga Solo gitu kan. Mas Gibran as wali kota dengan budget dia gitu, sama nanti ada next VT yang katanya undang pengusaha untuk bantu donasi buat ngasih ini gitu ya, buat ngasih sembakonya. Terus nih Mas Gibran tahu aja kalau pendukungnya bermental pengemis kan. Nih sorry ya dari awal, oke nggak minat makan gratis, apalagi yang gratis harus paham pilihan. Uang dari mana, duit APBN, dari uang halal kah gitu ya. Masa 58% THR cuma seuprit katanya Maya. Tuh ya. Wah pokoknya intinya di komen-komen ada klarifikasi, intinya kayak gue nggak butuh sembako. Oke, lagian juga bukan buat Anda kan. Iya, tapi kemarin-kemarin bilang iya kami sudah habis menjadi apa kemarin tuh. Udah habis uang kantong pribadi gitu buat demo ini gitu ya. Coba kita kasih next video. Just. Nih Iya. Dari Solo Kini ya, Gibran ajak bos-bos Solo bagikan 10.000 sembako. Intinya ngajak bos-bos Solo buat bagikan 10.000 sembako gitu. Ceki-ceki wow. Play. Nih. Audionya kita mute karena lagu kan. Ini bisa kita lihat ini bagi-bagiin. Nah ini mungkin yang pakai ini bos-bos yang diajak kerjasamanya. Itu ada yang nanya kenapa kok pakai ember gitu. Ya justru lebih berguna nggak sih kalau pakai ember? Bisa dipakai lagi. Iya buat cuci piring, buat cuci apa baju, buat nandein air apa bebas pokoknya mah ya. Cuman ininya yang menarik ke komennya. Ada dari Eritea, salurkan langsung ke pelosok desa lebih membutuhkan. Ya ini kan Gibran as wali kota Solo gitu ya. Ya wajar ruang lingkup dia ngurusinnya Solo ya. Betul. Ya Anda apa sih anjir, sumpah ini kayak kan, serba salah gitu. Iya, sama kan apa ya? Ini kan belum resmi jadi wapres nih. Belum dilantik. Belum nih. Ini as wali kota Solo aja gitu ya. Gue sebagai wali kota Solo ya yang pelosok ya urusan wali kota pelosok yang Bapak maksud gitu loh. Tolonglah. Cuman lucunya kayak gini loh Mang, kalau misalnya kemarin kayak nggak terima dia jadi wapres gitu kan, tapi giliran dia bagi-bagi wali kota gitu kan, mana harusnya ke yang lebih desa-desa pelosok dong gitu. Jadi kayak lah gimana sih apa gitu. Gimana sih? Aku malah lebih salfok sama komen-komennya ya. Ini dari Herus, oke nggak berani aku bacanya. Sleepless Play. Oke, kalau Bapak ya oke. Semoga embernya nggak dipermasalahkan di MK sama pihak 01. Tolonglah ya, ini kayak susah banget gitu. Iya. Hatinya tuh pikir positif thinking itu kayak sulit banget ya. Padahal ini kan lagi mau lebaran gitu ya. Harusnya ya diindahkan aja gitu. Tolonglah ya. Aduh, heran aku mah nih. Kita mau kasih nextnya nih. Cus. Yes. Bukan wartawan namanya kalau ngeliat Mas Gibran nggak ditodong pertanyaan. Ya ini ditanyain. Pokoknya ada captionnya Gibran Raka Buming Raka buka suara soal 4 menteri bersaksi di MK. Ceki bawah. Play. Sudah dihadirkan semua, kurang apa lagi? Monggo silakan. Dari kemarin 4 menteri yang bersaksi itu dengan tuduhan yang dilontarkan pemanfaatan bansos, Mas Mali melihat seperti itu. Ya kan sudah dijawab semua ya. Artinya terbantahkan Mas bansos untuk pilpres itu. Kan sudah dijawab semua, sudah dihadirkan semua, kurang apa lagi? Monggo. Prosesnya dilalui saja, mekanismenya dijalankan, ya. Tuh ya, ini sih lebih ke buat yang kemarin nggak terima atau nggak percaya sama statement 4 menteri ya. Minta ini udah diikutin, nggak percaya. Jalanin dong prosesnya, tolonglah. Terus masih ada lagi yang nyinyir, iya udah
tinggal tenang-tenang aja karena yang ngatur bapaknya kayak gitu-gitu. Aduh, tolonglah. Tapi yang menarik nih, ada respon dari Pak Hasto soal Mas Gibran yang kemarin. Maaf Pak Hasto paling oke. Ya. Ada responnya. Ceki meluncur. Cus. Ini dia Pak Hasto paling oke. Ceki wow. Play. Pak Hasto, ya, terima kasih. Pak Hasto paling oke. Pak Hasto paling oke. Kita mah ngeriak dia. Silakan dijawab Mas Hasto. Ya ini Terima kasih, puasa minta maaf. Ya diterimalah maafnya. Kan berapa kali selama menjadi wali kota Mas Gibran itu mungkin udah hampir 5 kali minta maaf. Oh ya? Jadi ini kalau ini tadi kan 3 kali ya. Jadi udah 8 kali minta maaf. Jadi kalau minta maaf sekali itu baik, tapi kalau terlalu banyak kan. Artinya apa kalau udah terlalu banyak minta maaf? Ya perlu bercermin. Mas Hasto paling oke loh tadi katanya. Ya karena memang saya sebagai sekjen kan selalu menegakkan ya aturan main, menjabarkan arahan instruksi dari Ibu Megawati Soekarno Putri ke dalam kerangka strategik operasional organisasi, termasuk juga pada saat itu kepada Mas Gibran. Ya kalau Mas Gibran minta maaf mungkin teringat ketika saya undang bersama dengan Pak Komar pada awal bulan Mei. Saat itu kami Bu Mega sudah menetapkan Pak Ganjar sebagai calon presiden. Dan kemudian lihat berbagai manuver yang dilakukan, yang tujuannya adalah untuk menaikkan, pada akhirnya kami tahu secara eksponensial tingkat dikenalnya Mas Gibran. Maka kemudian saya tanya kan, ini di hadapan Pak Komar, apakah betul mau maju sebagai calon wakil presiden? Kan intinya dijawab tidak. Bahkan Mas Gibran menegaskan, saya lahir dan besar di PDI Perjuangan, Bapak saya akan berakhir tahun depan. Kalau saya tidak berlabuh ke PDI, saya kemana lagi? Maka saya tidak mencalonkan sebagai wakil presiden. Nah di dalam politik, seorang politisi itu diukur, itu kan dari satunya kata dan perbuatan. Ketika apa yang disampaikan sudah tidak bisa dipercaya, apakah kita bisa mempercayai lainnya? Tapi benar Mas Gibran ngomong gitu Mas Hasto? Oh betul, ada saksinya, videonya, ada rekamannya. Ada video satu lagi pada awal Agustus. Saat itu di hadapan para kepala daerah, Ibu Mega bertanya, ini ada Mas Gibran dan Mas Bobi, apakah masih di PD Perjuangan? Masih mau Bu? Benar nih, kalau enggak nanti saya bilangin loh sama Bapak, kalau kamu dengar-dengar katanya udah mau dicalonkan sebagai calon wakil presiden. Tidak Bu, saya tetap di PDI Perjuangan. Maka kemudian acara Sarombak, setiap wali kota menjadi pemimpin grup diskusi di dalam memenangkan Pak Ganjar, dan Mas Gibran di dalam merekomendasikan pemenangan Pak Ganjar itu sama dengan para kepala daerah lain. Jadi Mas Gibran juga ikut mimpin diskusinya? Ikut mimpin, ada 6 wali kota. Nah, salahnya Pak Hasto nih menurutku ya. Speak up-nya dia tuh tidak didukung dengan VT yang dimaksud tadi gitu. Iya. Jadi sampai akhir speak up-nya sekarang pun tidak ada VT yang beredar gitu. Jadi kayak netizen mau ngedukung gimana? Lu nggak ngeluarin VT-nya bahwa dia nggak mau segala macam gitu kan. Tapi balik lagi, sesakit hati itu ya. Maksudku Mbak Puan aja yang memang anaknya ketum gitu, yang punya potensi paling besar buat jadi ketum penggantinya gitu, kayak adem ayam aja gitu kan. Kemarin bisa kita lihat ya gitu. Ini kok kayak aduh sakit hati banget gitu ya. Terus sampai yang tadi tuh aku mau komenin yang masalah minta maaf kebanyakan itu harus bercermin katanya kan. Justru aku dulu ya aku diajarin kalau misalnya minta maaf itu nggak selalu karena kita yang salah loh. Bisa juga kita yang ngalah gitu kan. Kita yang ngalah, kita sebenarnya kita benar tapi kita yang minta maaf itu justru lebih bagus gitu. Ya maksud gini, Pak Hasto apa kabarnya kalau misalkan dia nonton sitkom Bajai Bajuri, ada yang namanya Mpok Mineh yang dikit-dikit maaf kayak ini maaf, bos bercermin terus dong sama Nari gitu ya. Tolonglah ya. Apa yang salah dengan orang minta maaf? Iya justru bagus kan. Aduh Pak Hasto. Ini cocok nih yang kemarin nih. Yang mana tuh? Yang itu yang meragukan keterangan Mbak Menteri. Oh iya. Iya aku Maya Nyo. Coba kita kasih nextnya Nyo. Nyo. Yes. Masih tidak menyerah ya. Ini ada dari ibu-ibu yang berorasi dengan ajakan nanti tanggal 15 April untuk demo lagi atau kayak gimana? Kan orang teh lagi pulang kampung kumpul keluarga, tolonglah ceki-ceki wow. Play.
tanggal 15 April kita akan ramaikan. Insya Allah 1 juta orang bisa kita hadirkan. Jadi sekarang kita tetap saja akan hadir. Besok datang lagi, seterusnya datang lagi. Tanggal-tanggal kita diminta datang. Datang tidak apa-apa walaupun sedikit. Untuk pemanasan kita tanggal 15 April, insya Allah kita akan turun sampai 1 juta orang. Setuju anak-anakku? Dan inilah saat terakhir untuk kita berjuang, kita berjuang untuk memotong iman. Kita pada tanah air sebagian dari nanti tanggal. Gak bisa gitu ibu, nggak bisa maksa atuh. Orang kan momen menikmati momen pulang kampung setahun sekali berlebaran di kampung halaman gitu ya. Tanggal 15 mah tuh kalau misalkan lebarannya tanggal 10 nih ya, masih 5 hari H+5 setelah lebaran ya. Masih lagi enak-enak ngumpul keluarga gitu. Terus juga apa ya yang aku tangkap kan abis maaf-maafan nih. Iya. Masa iya masih mau apa namanya? Maki-maki lagi bro. Iya tolong. Terus buat ibu. apa puasa? Aduh si ibu mah tolong lah. Katanya nanti tanggal 15 akan ada 1 juta orang. Tolong. Pakai bilang pemanasan lagi, pemanasan mau ngapain? Pemanasan global apa gimana sih? Aduh ini mah. Kita kasih next aja. Cus. Nih ya. Yes. Besian demo tanggal 5 kemarin yang belum sempat kita publish nih. Ini ada ibu-ibu yang mungkin satu people udah familiar dengan mukanya. Ciki-ciki wow. Play. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Mengapa saya katakan demikian? Seorang Bapak Rias Rasid, pengamat politik yang santun dan cerdas sampai mengatakan, untuk mendapatkan seorang dengan kepribadian yang tidak tahu malu sedemikian rupa dibutuhkan lebih dari 100 tahun. Bayangkan, dan Indonesia memilikinya. Sifat-sifat Fir'aun itu ada dalam dirinya, yaitu memecah belah dan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. Betul! Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya ingin Anda semua kembali ya kuatkan tekad kita bahwa perjuangan ini harus mencapai tujuannya dan konstitusional, oke? Karena kita tahu ini kekuatan daripada pemerintahan hari ini di-backing oleh segala lini, ya. Bayangkan untuk pemilu mereka mengerahkan atlet, mereka mengerahkan segala macam kekuatan, termasuk di dalamnya adalah aparat, ya. Jangan heran mereka melakukan pelantikan secara massal pejabat daerah yang arahnya adalah untuk mengarahkan kemana arah pemilihan ini. Ya, lalu pejabat tersebut mengarahkan orang di bawahnya. Inilah yang dimaksud dengan terstruktur, masif dan sistematis itu, yang tentu saja akan dibantah habis-habisan oleh komandannya, yaitu Yusril Iza Mahendra and the gang. Betul? So, Bapak-bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan perjuangan ini masih panjang. Koordinasikanlah satu dengan yang lain. Jika hari ini masih sebanyak ini, usahakan lebih banyak lagi. Ya, saya ingin mengatakan bukan di sini tempat kita, di sana, di MK. Bawa poster Anda di depan MK. Itu bukan pelanggaran hukum. Saya ingin mengatakan kepada aparat, siapapun Anda, baik intel maupun siapa, dengar baik-baik. Hak menyatakan pendapat di muka umum adalah hak rakyat Indonesia yang dilindungi oleh undang-undang. Kalau kalian sampai ya melarang kami untuk menyampaikan pendapat kami di muka umum, sesungguhnya Anda lah yang kurang ajar, ya. Saya ingin mengatakan, tegak berdirilah sebagai aparat negara, mengayomi, melindungi, serta melayani masyarakat. Ingat baik-baik, saya ulang berkali-kali, Anda punya anggaran sebesar 114 triliun, terbesar ketiga selain kementerian dan lembaga. Oleh karena itu, jangan sekali-kali gunakan untuk membackup pemerintah. Kalian ini rakyat dibayar dari uang kami. Betul. Oleh karena itu, rakyat semakin cerdas. Tidak usah menjadi bayangkari negara. Jadilah bayangkari rakyat. Jika negara yang dimaksud adalah pemerintah atau rezim. Sekali juga kami mengatakan, Bapak Sigit Listio, mohon maaf ya, kita sudah terang-terangan saja. Konon kabarnya Anda dititipkan oleh Pak Jokowi pada pemerintahan berikutnya, pemerintahan rasa-rasa. Karena belum ada pemerintahan yang ditetapkan sampai hari ini. Oleh karena itu, jangan karena Anda dititipkan, Anda akan mengorbankan dan menghambakan diri Anda untuk rezim Jokowi. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
saya kira demikian saja. Nanti kita akan mendengarkan pimpinan kita. Ada Bapak Jenderal Sunarko di sana. Bapak, kami sangat butuh agar kami dipimpin. Kami ingin sekali negara Indonesia ini selamat untuk yang kedua kalinya kita memproklamirkan negara kesatuan Republik Indonesia. Cita-cita dari M. Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan demonya ya gak dilarang, Gak gak diberhentikan, kayak ya udah gitu. Ya udah, ini buktinya ibu bisa sampai ada videonya ibu berkoar-koar gitu. Tapi aku pengen beliin ibunya adem sari. Sumpah kayak tenggorokan tuh, aduh kering kali ya. Ya lagi Ini puasa, gimana? lagi puasa. Ya kalau gitu ya, ya tolong lah. Bisa dilihat lah. Terusnya kan gimana ya? Refleksi gak sih Gi? Kayak aduh makin sedikit yang ikut nih gitu ya. Tapi dia tetap makin apa ya, makin tetap merasa benar gitu kan. Enggak mandang yang si 96 juta pemilihnya itu. Yes. Tolonglah. Yang aku herannya itu tadi sih ya, sampai bilang kalau kita dilarang buat demo, itu ada undang-undangnya. Lah kan selama ini diizinkan. Iya, makanya buktinya ada viti-viti, bisa orasi, itu kan berarti izin, terlaksana demonya Iya, gitu. kenapa dipermasalahkan gitu? Orang masih bisa demo kok gitu, nggak masalah, kecuali ada anarkis ya itu harus ditindak dong. Iya. Liar ibu. Kita kelasnya Nyo meluncur. Cus. Nih Nyo, lupa belum lasa nih, masih ada satu lagi nih ya. Ini ada dari Daily News 96 tanggal 19 dan 22 harus lebih banyak kepung MK, katanya. Balik lagi ajakan untuk demo ya. Hakim MK harus profesional, jujur dan amanah. Ciki-ciki wow. Play. Kami berharap apa yang sudah dicanangkan tadi dipersembahkan daripada tim hukum kita, baik 01 ataupun 03 yang sudah berjibaku. Ya, kita hanya tinggal munajat, ikhtiar sudah kita jalankan. Kita serahkan kepada Allah, mudah-mudahan Allah membuka mata hati para hakim. Ya muqallibal qulub, Allah yang memutarbalikkan hati. Munajat kepada Allah, mudah-mudahan hakim berani, tidak seperti yang lalu. Kita ingat 2019, kita selalu diberi angin-angin segar oleh hakim awalnya, tapi di akhirnya kita dikalahkan. Dan mudah-mudahan di 2024 tidak terjadi lagi. Hakim benar-benar memakai hati nuraninya, profesional, adil, jujur, amanah, dan tidak takut atas ancaman penguasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belum izinkan pulang ke Jakarta kalau belum bicara di sini 2 atau 3 menit ya. Kita tahu bahwa buruh ini tersakiti sekali dengan undang-undang Omnibus Law. Tapi kok kayaknya tenang-tenang saja, kayaknya menikmati undang-undang Omnibus Law ini. Ya. Jadi tentu apa harapannya terhadap perubahan atau meminta diskualifikasi 02 ini, apa korelasinya? Oke, yang terakhir tadi mungkin ngomporin buat teman-teman buruh untuk ikut demo juga, bantu memperbanyak masa kali ya. Ya mungkin mereka sadar makin lama, makin hari, makin sedikit masa yang datang gitu ya. Padahal mereka harus ingat juga ini udah mau lebaran nih, lagi siap-siap lebaran, lagi puasa, kumpul sama keluarga. Iya, nggak mikir ke situ. Tapi balik lagi, udah ada wanti-wanti nih. Yang aku tangkap sih nanti kalau misalkan putusan hakimnya tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, ya akhirnya terbentuklah narasi di pikiran mereka bahwa hakim masuk angin, yang padahal faktanya mungkin itu ya memang hasilnya seperti ini gitu. Iya. Apalagi ketika tidak sesuai sama yang keinginan mereka. Iya, ya dianggap curang, masuk angin, segala macam, dikerokin aja yuk. Pokoknya gitu. kalau menurut mereka yang jujur dan amanah itu ya kalau memenangkan jagoan mereka. Iya, sama yang pusing aku. Kita kelas aja Nyo. Nih ya. Yes. Kenapa aku mikir tadi memang udah narasi untuk wanti-wanti ketika nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, karena di sini di saat tanggal 5 itu ada orasi juga, ajakan untuk tolak pelantikan pada saat Oktober nanti. Nih secara nggak langsung mereka udah siap nih, kira-kira nih sepertinya dari hasil persidangan kayaknya MK nggak akan memenangkan gugatannya nih. Jadi mereka langsung siap-siap di sana, strategi penyerangan di sana lagi gitu, untuk penolakan gitu ya. Aduh, tolonglah ciki-ciki wow. Play. Jangan harap bisa dilantik bulan Oktober 2024. Nonsen bisa dilantik. Bagaimana rakyat bisa menerima produk haram, produk tidak halal, produk curang, produk yang menipu rakyat, produk mengambil suara, merampok suara rakyat. Tidak akan kita terima pemimpin model begitu. Najis, kita punya pemimpin
dengan diproduk oleh kecurangan dan kejahatan politik. Maka terus kita berjuang, tiada hari tanpa aksi, tiada hari tanpa demonstrasi. Capek Pak, sumpah. Sampai kezaliman runtuh, rezim Jokowi ganti secepatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita. Dan jangan lupa, Oktober masih lama, kesempatan kita masih banyak. Kalaupun MK berkhianat, tapi kita harapkan MK mengikuti suara rakyat. MK menjadi pejuang daripada aspirasi, perasaan hukum, perasaan politik rakyat Indonesia. Kalau begitu, kita akan hargai MK. Kita akan berterima kasih kepada MK. Andai hakim-hakim MK itu menjadi penegak kejujuran, kebenaran dan keadilan, menjalankan misi konstitusi pasal 22, pemilu di samping luber harus jujur dan adil, maka MK adalah pengawalnya. Hayo kita harapkan, hayo kita doakan, mudah-mudahan hakim konstitusi diberi kekuatan dan keberanian untuk memutuskan sesuai hati nuraninya. Sesuai hati nuraninya. Kalau tidak, lawan, 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 hancurkan, hancurkan, hancurkan. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak ini bilang kalau misalnya iya suaranya dipermainkan. Ya balik lagi jadi yang kita yang milih dengan hati nih gitu, dengan hati nurani seperti Bapak yang bilang tadi. Ya jadi sakit hati kalau dituduh kayak gitu. Enggak, kalau aku sederhananya begini. Tadi kan bilangnya bobo rakyat ya. Dengan tidak menganggap 96 juta rakyat yang memilih gitu kan. Ya kalau memang si 96 juta itu yang milih itu berdasarkan kecurangan, 1%-nya aja 960.000 merasa kayak gue nggak milih tapi kok bisa dipilih, itu turun rame nyo. Tapi kan ini buktinya yang memprotes tidak sebanyak yang memilih gitu kan. Jadi ya tolonglah, udah gitu meminta agar MK memutuskan untuk dengan hati nuraninya. Bener, oke. Jika hakim MK merasa ini tidak bisa diterima, maka bilang tidak diterima. Ini bisa diterima, maka bilang bisa diterima kan. Tapi nanti kalau misalkan hasil putusannya dari hakim yang udah pakai hati nurani tapi tidak sesuai dengan keinginan Bapak ini, pasti tuh dibilangnya berkhianat. Jadi point of view dia tuh yang sesuai dengan hati nurani itu, menggunakan hati nurani itu adalah yang sesuai dengan keinginan dia. Iya, gitu pasti kan? Begitu. Dari kemarin begitu dia kan. Dia maksudnya mereka ya. Dia bilang Oktober masih lama, tapi ajakannya udah dari sekarang untuk untuk tolak pelantikannya. Capek Pak asli. Ntar lagi tuh mau lebaran orang teh pada mudik. Iya, ntar habis pulang kampung gitu. Ntar habis lebaran juga orang-orang mau kerja buat beli makan, buat segala macamnya gitu kan. Masih mikirin masa depan gitu. Iya, ayo kerja yuk, yuk. Udahlah pusing. Kita kasih ke intermezzo aja yuk. Lanjut. Cus. Yo. Yes. Apa nih intermezzonya? Ini ada Meng yang lagi latihan yoga. Latihan yoga di Westapel, ceki-ceki wow. Play. Ini biar apa kakinya diangkat satu tuh? Oh, aku pikir tangannya nyangkut. Minum ternyata ya. Oke, minum dengan gaya si Minum dengan gaya. Kenapa harus begitu coba kakinya? Ngapain coba Meng? Aduh. Kadang tuh suka gemoy si Meng itu, gemas mau. Biasanya kalau di Indonesia tulisan Toto di sininya nih. Iya, Toto. Kita kasih nextnya yo. Yo. Yes. Ini apa nih? Ini masih seputar air. Perairan. Tapi Meng ini ngintip babunya yang lagi mandi. Oke, ceki-ceki wow. Play. Oke. Kalau kayak gini mandinya sih bakal lama ya, karena gemes ya. Terus maksudnya apa? Dia mantau tuh, mungkin ini mau dipantau nih babunya penggunaan airnya boros nggak gitu. Nggak, pertanyaanku gimana dia naiknya? Gimana cara naiknya coba? Ini sih kalau aku lihat ya diangkat sama babunya. Kayak sengaja dikontenin. Temenin aku mandi gitu. Temenin aku mandi, tolonglah. Anteng lagi dia. Iya, kalau kayak gini kan kita nggak bisa marah diintipin ya.
Next aja. Just. Nyo. Yes. Next ini soal permudikan intermezzo nih. Seperti biasa musim mudik lebaran tuh pasti banyak rider-rider yang mudik dengan kreativitasnya. Ini salah satunya. Sampai dibikinin tulisan di kardus ya, ditempel di belakang motornya. Captionnya sih tulisannya mudik Jakarta Bumi Ayu. Klakson ya Mas. Wonge ngantukan gitu. Orangnya ngantukan ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Oke, tanggal 6 kemarin itu ya, salam sedulur. Wah, ini buat nanti people juga yang pada mudik, hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan. Apalagi aku respect banget sama para rider gitu yang dengan motor gitu kan, berjam-jam gitu untuk ke kampung halaman. Bagus, nggak apa-apa mudik aja. Pulang kampung yang keluarga daripada demo gitu ya. Nah, di next slide-nya katanya Jakarta sisa pemain inti, audionya di karena lagu. Ya, memang ini momen-momen yang apa ya? Setahun sekali ya, setiap musim mudik lebaran tuh pada saat mudik Jakarta pasti akan terasa sepi ya. Kadang kalau kayak gini kelamaan tuh kangen macetnya Jakarta gitu. Tapi kalau terlalu macet kayak begak juga itulah ya Nyo. Jadi yang berlebihan itu tidak baik memang ya. Tidak baik. Yo. Yes. Kita saatnya meluncur ke say thank you. Super. Thanks. Luncur. Just. Yo, yes. Super thanks kita kali ini one and only dari kita buka dari Saninata. Kakak Saninata, Puan Maharani sungguh berjiwa besar. Tolong Mbak, itu si Hasto dipecat aja, bikin malu PDIP aja dia. Nyomang, aku penasaran Pakun apaan sih? Pakun tuh anjing pak. Anjing jenis pak, masih kecil gitu, baru 2 bulan umur. Nanti lihat 3-4 bulan deh kita in frame gitu. Di video yang berapa hari lalu ada kok di super thanks ada super thanks-nya ya. Nextnya disambut sama Pak Is. Ikutan komen Rafli Harun kayaknya sakit hati yang mendalam. Mendukung 01 semua provokator harusnya diawasi orang-orang itu. Orasinya udah mengarah ke ancaman yang ditujukan ke pemerintahan yang sah. Ini bahaya. Pak Is. Ini bahaya ini. Pak Is kadang-kadang selalu bener omongannya. Tolonglah. Let's ada Step Indarti numpang ya Kasani, Halo Nyombang, Abu Pakun dan semuanya. Paslon 01 dari awal nggak butuh penjelasan, yang mereka butuhkan adalah menang. Kalau begitu mah dari awal nyalon aja di pasti banyak yang mau menang ya, anjay, kalimat berima lagi ya. Yang demo itu kebanyakan orang dari yang membaca aduh, agak sariawan memang. Kenapa orang macam masih berkeliaran dan gak ditangkap? Aduh, habis ya. Nanti kalau ada super thanks next video ini absen. Santai people yang mudik siapa aja pengen tahu. Habis. Terima kasih kepada The One and Only Sultan Satu kita Saninata yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santu People yang untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang dan Abu dan Pakun. Bro, cabut dulu dan ciao.